Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasa Jakarta, jurusan PJJ Informatika. Kali ini saya akan membacakan laporan kerja praktek dengan judul Perancangan Sistem Informasi Laporan Hasil Produksi Harian PT Indospring Tbk berbasis jaringan web menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design atau disingkat dengan OOAD, dan implementasi program menggunakan Laravel. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. PT Indospring Tbk adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi otomotif spring. Dalam menghadapi permasalahan pengolahan data laporan hasil produksi, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diatasi. Di antaranya yaitu pencatatan manual, keterbatasan waktu, dan ketidaknyamanan penyimpanan data. Pada pencatatan manual, saat ini proses pencatatan laporan hasil produksi pada proses cat dasar masih menggunakan kertas yang memakan waktu lama dan rentan terjadi kesalahan. Karena yang kedua yaitu keterbatasan waktu, karena laporan hasil produksi dicatat secara manual, input data tidak dapat dilakukan pada hari yang sama. Dan yang ketiga, ketidaknyamanan penyimpanan data. Data laporan hasil produksi yang disimpan dalam bentuk kertas belum terorganisir dengan baik dan rentan hilang atau tercampur. Kemudian sumbang saran. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, penulis mengusulkan sumbang saran pembuatan aplikasi pengolahan data laporan hasil produksi dengan menggunakan aplikasi Balsamiq Wireframes dengan implementasi program menggunakan Laravel. Melalui implementasi sistem ini, nantinya PT Indospring Tbk dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data laporan hasil produksi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pengolahan data. Aplikasi dapat memudahkan proses pencatatan dan input data laporan hasil produksi secara elektronik. Kemudian data dapat diolah dengan cepat dan akurat. Yang kedua, aksesibilitas, di mana sistem mudah diakses oleh bagian produksi sehingga karyawan dapat dengan mudah melakukan input dan melihat laporan hasil produksi. Kemudian yang ketiga, keamanan data. Aplikasi memiliki tempat penyimpanan data yang aman dan terintegrasi. Kemudian identifikasi masalah. Sistem laporan harian hasil produksi yang ada di PT Indospring Tbk belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan sistem yang saat ini berlaku masih belum terkomputerisasi. Masalah-masalah tersebut diantaranya yaitu kurangnya efisiensi dikarenakan pembuatan laporan rutin tersebut seringkali terlambat dibuat. Kemudian yang kedua, ketidakjelasan pada saat pembuatan laporan harian dalam segi penulisan. Dan yang ketiga, karyawan dan shift leader harus membawa buku catatan laporan harian setiap hari saat laporan kepada pimpinan atas catatan laporan harian produksi. Kemudian di sini tujuan kerja praktik. Yang pertama yaitu menganalisa sistem laporan harian produksi yang sedang berjalan pada PT Indospring Tbk untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan memperbarui dengan sistem yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, merancang sistem informasi harian produksi yang terkomputerisasi dan berbasis web
untuk memaksimalkan proses pengolahan data laporan harian produksi pada PT Indospring Tbk. Manfaat kerja praktik yang pertama yaitu menambah pengetahuan penulis dengan cara menerapkan ilmu yang diperoleh universitas dengan dunia kerja yang sebenarnya. Yang kedua yaitu hasil laporan penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan masukan bagi perguruan tinggi untuk menentukan kebijakan yang akan datang, khususnya di bidang teknik informatika. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu PT Indospring Tbk dalam menyediakan informasi laporan harian yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan guna menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat serta meningkatkan kualitas pengelolaan data laporan harian produksi khususnya pada proses cat dasar. Metode perancangan. Metodologi perancangan pada penelitian ini menggunakan Object Oriented Analysis and Design atau OOAD yang merupakan metode untuk menganalisa dan merancang sistem dengan pendekatan berorientasi objek, yaitu Object Oriented Analysis atau OOA dan Object Oriented Design atau OOD. OOA adalah metode analisis yang memeriksa requirement yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup instansi. Sedangkan OOD adalah metode untuk mengarahkan arsitektur perangkat lunak yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Kemudian kerangka berpikir. Di sini kondisi awalnya pengelolaan data dan informasi laporan harian menggunakan sistem manual dengan cara dicatat dan disimpan di buku. Kemudian masalah terjadi kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencarian data, dan data rusak bahkan hilang. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu merancang sebuah sistem informasi laporan harian yang terkomputerisasi dan dapat terhubung dengan jaringan internet. Roadmap sistem yang sedang berjalan. Pada gambar di atas dapat dilihat roadmap sistem yang sedang berjalan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, leader atau karyawan produksi melakukan pencatatan laporan produksi harian. Yang kedua, laporan produksi dimasukkan ke dalam buku besar. Ketiga, data laporan produksi yang telah dimasukkan ke buku besar atau from laporan dan disalin ke Microsoft Excel. Keempat, supervisor atau SPV memeriksa kesesuaian data yang dimasukkan oleh leader atau karyawan produksi. Sedangkan roadmap sistem yang diusulkan yaitu pada gambar di samping terdapat roadmap sistem yang diusulkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, leader produksi dan supervisor sebagai pengguna mulai mengakses atau mengunjungi website. Kemudian yang kedua, sistem akan menampilkan halaman login yang berisi username dan password pengguna. Ketiga, leader produksi dan SPV memasukkan username dan password. Keempat, sistem akan memproses validitas username dan password yang dimasukkan pengguna. Setelah melakukan validasi data, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama atau dashboard. Keenam, leader produksi dapat melakukan akses menu data produksi dan dapat melakukan input data produksi. Ketujuh, data produksi yang telah diinput kemudian akan disimpan ke database sistem. Kemudian kedelapan, data yang telah disimpan ke database akan ditampilkan dalam bentuk data produksi pada halaman sistem. Kesembilan, supervisor melakukan supervisi data
dan mengevaluasi data yang telah diinput pada sistem. Dan yang terakhir, setelah melakukan supervisi data, SPP melakukan pembuatan laporan produksi. Sedangkan untuk use case diagram sistem yang diusulkan adalah seperti pada gambar samping, di mana terdapat dua aktor, yaitu leader dan supervisor. Di sini leader dan supervisor dapat melakukan login, kemudian mengolah data master, melakukan rencana produksi, kemudian melihat hasil produksi, dan membuat laporan. Kemudian leader dan supervisor dapat melakukan logout. Untuk kelas diagramnya terlihat seperti pada gambar di samping, di mana kelas diagram tersebut menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 3 bagian utama, yaitu name, atribut, dan operation. Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Dan untuk perancangan user interface atau UI-nya, yang pertama di sini terdapat desain halaman login. Gambar di samping ini merupakan desain halaman login yang digunakan oleh pengguna dengan cara memasukkan username dan password yang valid untuk dapat mengakses halaman utama pada sistem. Dan yang kedua, desain halaman rencana produksi. Gambar di samping ini merupakan desain halaman rencana produksi yang dapat diakses oleh supervisor. Pada desain halaman ini, supervisor dapat melihat dan mengelola master data, hasil produksi, rencana produksi, laporan, dan dapat melakukan logout. Kemudian yang ketiga, desain halaman data user. Sini merupakan desain halaman data user yang dapat diakses oleh admin. Terdapat data pengguna atau user pada tabel data yang sebelumnya telah diinput. Kemudian yang keempat, desain from tambah user. Gambar di samping ini merupakan desain from tambah data user, di mana admin dapat menambahkan data pengguna atau user dengan mengisi beberapa atribut pada form yang disediakan. Dan yang kelima, desain halaman data produk. Di sini merupakan desain halaman data produk yang dapat diakses oleh admin. Terdapat tabel data produk yang sebelumnya telah diinput. Kemudian yang keenam, yaitu desain from tambah produk. Di sini terdapat gambar from tambah data produk, di mana admin dapat menambahkan data produk dengan mengisi beberapa atribut pada form yang disediakan. Kemudian yang ketujuh, desain halaman hasil produksi. Gambar di samping ini merupakan desain halaman hasil produksi yang dapat diakses oleh admin. Terdapat data hasil produksi pada tabel data yang sebelumnya telah diinput.
Kemudian yang kedelapan yaitu desain form tambah hasil produksi. Di sini terdapat form tambah hasil produksi di mana admin dapat menambahkan hasil produksi dengan mengisi beberapa atribut form yang telah disediakan. Mana atributnya terdiri dari nama produk, tanggal, mesin, shift operator, piece, keterangan, dan jenis cat. Dan di sini setelah data diisi dengan lengkap, kita dapat menyebutnya dan submit tambah data hasil produksi tersebut. Kemudian ke-9, desain halaman laporan. Gambar di samping ini merupakan desain halaman laporan yang dapat diakses oleh admin. Terdapat daftar laporan yang dapat dicetak. Sini kita dapat melihat dari tanggal berapa sampai tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan jenis laporan dan jenis produk. Kemudian kita dapat mensubmit laporan tersebut. Kesimpulan dan saran: berdasarkan analisa sistem yang sedang berjalan dan juga analisa sistem yang diusulkan, pengolahan data laporan harian produksi pada PT Indospring Tbk mengalami permasalahan berupa kurangnya efisiensi pengolahan data laporan, penulisan yang tidak jelas, dan menghambat proses pengelolaan data laporan ketika karyawan lupa membawa manual book. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara mengganti sistem yang sedang berjalan dengan sistem yang diusulkan berupa perancangan sistem informasi laporan harian berbasis web, dan diharapkan dapat memaksimalkan proses pengolahan laporan harian produksi pada PT Indospring Tbk. Yang kedua, berdasarkan perancangan baik dari perancangan antarmuka atau desain user interface, perancangan sistem informasi harian ini merupakan sistem yang berbasis web dan dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet serta dilengkapi dengan beberapa fitur yang diharapkan dapat mengefisiensi pengolahan laporan harian produksi yang dilakukan oleh karyawan PT Indospring Tbk. Dan sarannya yaitu yang pertama, dengan adanya perancangan ini agar menjadi saran untuk perbaikan masalah yang terjadi di PT Indospring Tbk. Dan perancangan ini agar dapat dilanjutkan ke pembuatan sistem informasi pada tahap selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu perancangan ini agar dapat dikembangkan kembali untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Berkata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.